Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Widya Astuti, mahasiswi dari Magister UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, semester 2. Kali ini Sherly akan mereview lagi tentang MK isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan, yang materinya ialah tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang mana evaluasi kebijakan pendidikan itu memberikan kejelasan tentang kelebihan dan kekurangan atas kebijakan pendidikan yang diterapkan. Kita juga dapat mengetahui segala dampak yang telah ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan itu. Apakah menimbulkan manfaat atau malah memberikan kerugian, kekacauan, dan lain sebagainya. Pada tahap manajemen, proses evaluasi adalah tahapan terakhir dari proses pembuatan kebijakan pendidikan yang dapat melahirkan informasi yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan tersebut. Pengukuran tersebut bisa dilihat terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan. Salah satu perangkat yang sangat penting di dalam suatu kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan yang digunakan sebagai pengukuran nilai dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Fungsi monitoring dan evaluasi itu sendiri diantaranya yang pertama ada ketaatan, yang mana menentukan tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar operasional atau SOP yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pemeriksaan, yang mana menetapkan sumber dan layanan pendidikan yang diberikan sudah mencapai target dan sasaran. Selanjutnya itu laporan, menghasilkan informasi yang dapat membantu mengformulasikan dalam masyarakat sebagai dampak implementasi dampak waktu tertentu. Dan yang terakhir itu ada penjelasan. Penjelasan itu sendiri menghasilkan informasi yang dapat membantu menjelaskan akibat dari kebijakan dan mencari penyebab kebijakan tersebut, bisa seperti itu, kemudian sebagai bahan perencana selanjutnya. Manfaat evaluasi kebijakan mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan agar diperoleh informasi yang objektif apakah kebijakan itu sendiri sukses atau sebaliknya. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang mana mengetahui tentang efektivitas kebijakan dengan penilaian apakah kebijakan itu sudah mencapai tujuannya atau tidak. Menghindari pengulangan kesalahan, yang mana informasi dari evaluasi kebijakan yang memadai dan memberikan rambu-rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama pada implementasi atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang. Model evaluasi kebijakan pendidikan itu sendiri, yang pertama ada good oriented evaluation model yang dikembangkan oleh Taylor, yang mana objek dari model ini terdiri dari tujuan suatu program yang ditetapkan sebelum program berjalan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada model yang dikembangkan oleh Scriven, yang mana model ini berlawanan dengan model pertama atau bisa dikatakan evaluasi lepas dari tujuan khusus. Scriven meyakinkan model yang dikembangkan perlu memperhatikan penampilan dari tiap langkah program. Mungkin cukup pembahasan reviewan yang Sherly buat. Lebih dan kurang Sherly mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.